Andre merasa hatinya teriris akan kehidupan warga di kampung Adar Ledetatu yang justru sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut membuat Andre memutuskan untuk menetap dan membuat sumur untuk warga. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama InDesignery TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Karena subscribe itu gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasanya asing mendoakan, masya Allah, buat siapa saja yang menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan segala urusan kehidupan harian, diberikan kebahagiaan dan dikabulkan setiap impian, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna react satu lagi video dari channel Gen 62. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita ingin melihat bikin merinding ucapannya, katanya sangat terharu, bule-bule berhati mulia mengabdi tulus buat Indonesia. Oke, ingin melihat apakah intipatinya? Yuk ikut us react, yuk. Oke, udah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Di tanah air sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat kita jadi bangga. Sayangnya masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan bangsanya sendiri. Harus diakui jika Indonesia memang masih jauh dari negara-negara maju dan modern seperti negara-negara Eropa. Namun hal tersebut sepatasnya tidak membuat kita jadi kehilangan nasionalisme. Salah satu problematika yang kini terjadi di tanah air adalah rasa tidak puas dari sejumlah orang dengan tanah air Indonesia. Entah itu dari sisi modernisasi serta kemajuan sarana dan prasarananya hingga perilaku masyarakatnya sendiri. Sementara di sisi lain, tak sedikit pula yang sangat nasionalis dengan tanah airnya. Termasuk pula mereka yang terkesan acuh dengan tanah airnya. Tapi sebenarnya sudah sepantasnya kita malu dengan ketujuh warga negara asing atau yang kerap kita sebut bule. Pasalnya meski mereka bukan warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap tanah air justru membuat mereka berbuat banyak demi Indonesia. Siapa saja mereka? Ini dia. Aurelien Francis. Aurelien Francis. Wow, siapa dia? Jika ditanya, saya yakin hampir semua orang Indonesia ingin ke Perancis. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pria bernama Aurelien Francis Brul yang merupakan warga negara Prancis yang justru tidak ingin meninggalkan Indonesia. Sejak berusia 12 tahun, Aurelien langsung jatuh cinta dengan Indonesia dan sangat terpesona akan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia, khususnya hewan primat bernama owa-owa. Kini sudah 18 tahun Aurelien menghabiskan waktu dan mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa di Indonesia. Yang mana di tanah air sendiri banyak hewan yang justru jadi buruan untuk dijual ke pasar gelap. Karena sangat sedikit owa atau siamang yang menjadi korban dari perdagangan ilegal yang berhasil masuk program rehabilitasi. Yang accent France-nya itu masih ada kedengaran. Dia sangat mencintai hewan. Andre Graaf. Andre Graaf. Pria yang lahir dan besar di Perancis ini dulunya merupakan seorang pemandu wisata sekaligus pilot balon udara di Perancis. Namun sekarang ini Andre Graaf justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Pertama kali datang di tahun 1990, lalu kembali lagi di tahun 2004. Andre benar-benar terpesona dengan Indonesia. Tak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga budaya dan juga masyarakatnya. Namun ada sebuah hal yang membuat hati Andre terketuk hingga akhirnya ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia.
Wah, Andre apa merasa ya? hatinya teriris akan kehidupan warga di kampung Adar Ledetatu yang justru sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Adar Ladetatu. Hal tersebut membuat Andre Ladetadu. memutuskan untuk menetap dan membuat sumur untuk warga. Oh. Hingga kini setidaknya sudah 25 sumur yang sudah ia buat demi memberikan air Masya bersih Allah. untuk 3 desa. Mulianya hati dia, ya Allah. 25 sumur ya sudah berjaya dibuatnya Pak Andre ini. Annette Horstman. Annette Horstman. Danau Toba adalah salah satu danau yang melegenda Danau di tanah Toba air yang Indonesia. besar. Tak hanya legenda akan keindahannya, tapi juga legenda mistisnya. Hal tersebut pula yang membuat seorang warga negara Jerman bernama Annette Jerman. Horstman jatuh cinta akan keindahan Danau Toba. Bahkan saking cintanya, ia rela mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelestarian dan juga kebersihannya. Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintah yang hanya fokus pada pariwisatanya. Menjaga kelestarian di sekitar Danau Toba. Mantap. Claire Mary Hefner. Claire. And we're very pleased, thanks to Ibu Bulan, to start reading Departures. Wanita cantik asal Amerika Serikat ini juga kagum Amerika. dengan kesenian Indonesia. Pertama kali Claire mengenal Indonesia saat menemani sang ayah melakukan penelitian antropologi tahun 1999. Selama di Indonesia, Claire tinggal di Yogyakarta. Claire juga pernah bersekolah di Yogyakarta. Dari sekolah itu, Claire mulai mengenal kesenian Indonesia, salah satunya tari Bali. Kebetulan saat itu Tari diajarkan Bali. oleh Niketut Surastini, pemilik sanggar tari Bali Siwanataraja, orang asli Bali yang tinggal di Yogyakarta. Semakin lama, Claire semakin mahir dalam seni tari Bali. Tak hanya tari, Claire juga menyukai suara gamelan yang merdu. Ia juga belajar Gamelan bahasa dan Jawa seni dengan tari Bali. penduduk lokal. Robin Lim. Siapa dia? Amerika Serikat adalah negara maju dengan modernisasi yang luar biasa. Namun hal tersebut sepertinya tidak membuat Robin Lim jatuh cinta dengan negara kelahirannya. Bahkan ia lebih jatuh cinta dengan negara tanah air Indonesia. Robin Lim adalah bule asal Amerika yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Namun bukannya dalam hal pemerintahan atau modernisasi, tapi dari bidang kesehatan khususnya terhadap warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Robin sangat peduli dengan kesehatan keluarga yang tak mampu. Ia menganggap semua orang berhak mendapatkan kesehatan, apalagi untuk mereka yang tidak mampu. Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan orang-orang yang punya materi lebih. Tangan ini tangan bidan suci. Bidan punya profesi paling mulia di dunia. Kita harus praktik dengan cinta. Carlos Ferrandes. Carlos Ferrandes. Sebenarnya ia mendapatkan apapun yang ia mau di negara asalnya Spanyol, namun pria bernama lengkap Carlos Ferrandes ini justru lebih memilih Indonesia. Carlos sangat mencintai Indonesia akan semua kekayaannya. Bahkan saking cintanya, Carlos justru sangat peduli dengan kehidupan masyarakat pinggiran. Di Indonesia, Carlos Ferrandes memilih menetap di Sumbawa dan menghabiskan hidupnya Sumbawa. untuk melakukan hal yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan orang Indonesia sendiri. Carlos menghabiskan hidupnya untuk memajukan pendidikan warga-warga Sumbawa yang dinilainya sangat memprihatinkan. Bahkan ia kini telah mendirikan yayasan pendidikan yang diberi nama Harapan Sumbawa untuk anak-anak yang kurang mampu. Hebatnya lagi, Masya Allah. semuanya itu ia lakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Un importante problema de financiación, siendo lo económico nuestro principal problema. Por lo que la búsqueda de financiación es sin duda en la actualidad nuestra principal prioridad. Gavin Edward. Kevin Edward. Orang-orang menjuluki
menjulukinya sebagai si bule gila. Tapi Si bukan bule dalam artinya gila, sebenarnya. iya. Gavin Edward Birch yang berasal dari New Zealand ini sebenarnya sama seperti bule pada umumnya. Hanya saja ia punya kebiasaan yang justru dipandang gila oleh warga Senggigi, yaitu kebiasaan memunguti sampah-sampah yang berserakan. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya ke Lombok, Gavin langsung jatuh cinta. Lombok. Namun ia sadar jika keindahan Lombok terancam akan kurangnya kepedulian sebagian orang akan sampah yang ia buat. Bagus sekali ya. Karena itu pula, Gavin rela menghabiskan waktunya untuk memunguti sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya itu, ia juga membangunkan toilet umum karena ia sering melihat orang-orang justru buang air sembarangan. Sayangnya kini Gavin telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita malaria. Innalillahi. Nah tadi Masya Allah kita dapat saksikan bagaimana pengabdian dilakukan oleh bule-bule yang berhati mulia ini terhadap Indonesia. Masya Allah, sangat terharu ya sebenarnya kita mendengar mereka itu warga negara asing tapi mereka sangat cinta Indonesia sehingga mereka sanggup mengabdikan diri mereka itu dengan tulus hati mereka itu demi Indonesia, demi anak-anak Indonesia. Khususnya tadi kita dengar yang tinggal di Indonesia karena ingin menjaga hewan-hewan terancam di Indonesia yang menjadi dia merasakan seperti dia bertanggung jawab untuk menjaga hewan-hewan yang terancam ini. Dan ada juga yang berada di Sumbawa menjaga pendidikan sehingga membuatkan satu yayasan harapan Sumbawa buat anak-anak Sumbawa demi kelangsungan pendidikan anak-anak Sumbawa. Masya Allah, luar biasa sekali ya, yang apabila mereka udah jatuh cinta sama Indonesia, jatuh cinta sama orang-orang Indonesia dan melihat keadaan di sekitar itu seperti mereka berasa tanggung jawab mereka itu sendiri, harus mereka berada tetap di Indonesia untuk membolehkan keadaan itu menjadi lebih baik gitu kan. Mereka walaupun sumbangan mereka itu dirasakan oleh diri mereka itu sebagai sumbangan yang kecil, tapi buat rakyat Indonesia itu adalah sumbangan yang sangat-sangat besar. Masya Allah, semoga Allah merahmati mereka dan sentiasa sehat dan dapat orang membalas jasa baik mereka ini. Masya Allah. Okeylah sampai ke sini video reaction Nas untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dan rasa teruja dan terharu juga melihat bule-bule ini. Jutaan terima kasih ucapkan untuk para kalian yang masih belum subscribe, bantu ya dengan tekan subscribe, tanda dukungan kalian buat kami. Dan jumpa lagi insyaAllah dalam videonya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.